Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Hamdan wa syukron lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ihwatul iman, semangat ibadah bukan hanya kita lakukan di bulan Ramadan saja, tapi harus dibiasakan untuk bulan-bulan selanjutnya atau 11 bulan ke depan. Dengan kebiasaan amal soleh, maka hati semakin dekat dengan Allah, karena kita tahu yang pertama, ibadah merupakan tujuan hidup kita. Quran Surat Ad-Dariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah. Jadi kita di dunia ini hanya untuk melakukan ibadah. Maka kita harus membiasakan diri hidup dalam ibadah. Yang kedua, membiasakan amal soleh. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Man amila solihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman, maka Allah akan memberikan kehidupan yang lebih baik dan akan memberikan pahala yang lebih baik dari apa yang kamu kerjakan. Syarat hidup baik ada dua. Yang pertama, iman. Yang keduanya, amal soleh. Janji Allah tadi disebutkan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Jadi Allah akan memberikan kehidupan yang lebih baik, seperti hidup dalam keadaan tenang, cukup harta, dan penuh berkah. Dan juga akan diberi pahala yang lebih baik dari apa yang kamu kerjakan. Artinya kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat, atau insya Allah akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahabul a'mali ilallah adwamuha wa inqala. Amal yang dicintai oleh Allah ialah yang terus menerus, sekalipun sedikit. Jadi konsisten, terus dilaksanakan. Seperti membiasakan sholat di awal waktu. Dan memang jelas dalilnya. Khairus sholat fi awwali waktiha. Sebaik-baiknya sholat dilakukan di awal waktu. Yang kedua, membiasakan membaca Al-Quran. Al-Quran itu harus menjadikan sebagai sahabat. Dan Al-Quran tersebut akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Hadisnya riwayat Muslim, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi syafaat pada hari kiamat bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Juga membiasakan zikir. Zikir dengan hati, zikir dengan perbuatan, zikir dengan lisan.
Sehingga bibir ini terus mengeluarkan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Yang selanjutnya membiasakan sedekah. Karena memang di dalam harta kita ada hak orang lain. Maka keluarkanlah yang hak orang lainnya. Sebagian gitu ya. Yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang soleh. Jadi kita harus mencari lingkungan yang baik, yang akan membantu kita membiasakan ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang soleh. Jadi kita harus berkumpul dengan orang-orang yang soleh agar kita terbawa nanti, termotivasi untuk melakukan ibadah. Quran Surat At-Taubah ayat 119. Yang keempatnya adalah berdoa agar kita dimampukan untuk beramal soleh. Karena itu tidak mudah. Tapi ketika kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kita untuk selalu melaksanakan amal soleh. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku agar bisa beribadah dengan baik kepadamu dan selalu bersyukur kepadamu dan juga bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mohon kepada Allah, berusaha terus supaya diberikan kekuatan untuk selalu melaksanakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hati yang sering berzikir, maka akan mudah untuk melakukan ibadah. Jika hati tenang, maka ibadah pun akan terasa ringan. Tidak dinanti-nanti, langsung kita laksanakan. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang terus istiqomah dalam melaksanakan ibadah sampai akhir hayat. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.